kalau sampai suami dibawa pada keadaan darurat. Nah, itu kalau Ibnu Katsir juga bahkan mengarahkan itu menjadi imtihan. Nah, karena berarti mereka dipekerjakan, berarti mereka itu direndahkan. Nah, baik. Selanjutnya qaul ta'ala aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Nah, atau budak-budak yang mereka miliki. Ma malakat, budak yang di sini umum, laki-laki dan juga perempuan. Maka qala Ibnu Jarir rahimahullah taala mengatakan yakni min nisa'il musyrikin. Nah, ya, yaitu kalaupun seandainya budak itu dari wanita musyrik, fa yajuzu laha an tudhhira zinataha laha, maka diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menampakkan perhiasannya wa in kanat musyrikatan, meskipun dia itu musyrikah, li annaha amatuha, karena wanita musyrikah itu budak yang dia miliki. Nah, bima malakat aimanuhunna, budaknya, bahkan di sini berarti kalau Ibnu Jarir hanya budak wanita. Ya, hanya budak wanita. Diperbolehkan karena dia budaknya. Kalau wanita musyrikah bukan budak tadi tidak diperbolehkan. Nah, waqala al-aktsarun, mayoritas mufassirin mengatakan bal yajuzu an tuzhira ala raqiqiha min ar-rijali wan nisa. Nah, ya. Sementara mayoritas ulama mengatakan ma malakat aimanuhunna di sini umum. Ya, karena ma itu termasuk lafaz yang menunjukkan umum. Nah, sehingga diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menampakkan zinah batinahnya tadi kepada budaknya, baik budak itu laki-laki atau perempuan. Istadallu bil hadits alladzi rawahu Abu Dawud an Anas, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata Fatimah bi 'abdin wa qad wahabahu laha. Nabiullah Muhammad SAW datangi putrinya Fatimah bawa budak yang beliau hibahkan kepadanya, beliau hadiahkan kepadanya. Nah, qala wa ala Fatimah thawbun, waktu itu Fatimah mengenakan pakaian idza qanna'at bihi ra'saha lam yablugh rijlaiha, kalau digunakan untuk menutupi kepala maka kain baju itu tidak sampai ke kaki. Wa idza qattat bihi rijlaiha lam yablugh ra'saha, kalau digunakan menutupi kakinya maka tidak sampai ke kepala. Baju yang pendek. Nah, berarti falamma ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma talqa, falamma ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma talqa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dihadapi oleh Fatimah, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu laisa 'alaiki ba'sun. Nah, sesungguhnya tidak mengapa kamu ini tidak ada apa-apa. Innama huwa abuki wa ghulamuki, yang ada itu abimu, bapakmu, beliau Nabi SAW, wa ghulamuki, dan budakmu. Nah, ya, ini dalil mayoritas ulama yang membolehkan, nah, seorang wanita membuka kerudungnya, pakai baju dalam, nah, bukan jilbab yang digunakan untuk keluar rumah,
Jadi misalnya kalau di kalangan kita pakai daster, ya, kayaknya itu boleh di hadapan budak. Tapi alhamdulillah tidak ada budak. Kalau pembantu itu lain, ya. Pembantu laki-laki hukumnya bukan sama dengan budak. Pembantu hukumnya sama dengan orang merdeka. Kadang-kadang bermudah-mudah, ya. Sopir, pembantu, tukang taman, misalnya. Kalau orang kaya, nah, harus berhati-hati. Nah, selanjutnya awin tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Awin tabi'in, orang-orang yang mengikuti ghairi ulil irba, yang tidak punya hasrat dari laki-laki, dari para lelaki. Nah, dikatakan kal ujara wal atba alladzina laisu bi akuffa wala himmata lahum ilan nisa wala yastahwunahunna. Seperti al ujara, pekerja-pekerja, wal atba, dan orang-orang yang selalu mengikuti. Nah, ya, termasuk dari anggota keluarga itu. Nah, yang mereka bukan akufa, bukan orang-orang yang sekufu, dan tidak ada himmah, tidak ada hasrat pada diri mereka dari kepada para wanita. Mereka tidak menginginkan, sudah tidak punya keinginan kepada wanita. Nah, ini ghairi ulil irbah. Nah, baik, jadi patokannya demikian, tidak ada hasrat mereka, yang berarti nah, bisa dikatakan mereka bukan orang laki-laki yang normal. Nah, kalau laki-laki normal sudah kakek-kakek pun umur 80 tahun mungkin masih ada hasrat, ya, harus hati-hati juga. Oh, sudah tua. Nah, ya, harus hati-hati. Nah, kalau Ibn Abbas wal mughaffal alladzi la syahwata lahu. Ya, Ibn Abbas mengatakan ghairi ulil irbah, ini al-mughaffal, yang tidak punya syahwat. Yang sudah tidak punya syahwat. Nah, warwal Imam Ahmad an Ummi Salamah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ummu Salamah annaha qalat, beliau mengatakan dakhala 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indaha mukhannas. Nabi SAW masuk menjumpai Ummu Salamah radhiyallahu anha, istrinya, wa 'indaha mukhannas. Pada waktu itu ada mukhannas, orang banci. Mukhannas, ada banci. Wa indaha Abdullah bin Abi Umayyah, dan di samping Ummu Salamah ada juga Abdullah bin Abi Umayyah, yakni akhaha, yang tidak lain adalah saudaranya, adalah laki-lakinya. Wal mukhannas yaqul, banci itu mengatakan, ya Abdullah, in fatahallahu alaikum Taif ghadan fa alayka bi ibnati Ghailan fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi saman. Nah, wahai Abdullah, banci itu mengatakan, kalau Allah memberikan kemenangan kepada kalian besok ketika menyerang Taif, maka ya, alaika, peganglah, carilah bibnati Ghailan, anak-anak perempuan dari Ghailan, karena mereka itu menghadap dengan 4, membelakangi dengan 8. Nah, intinya karena mereka itu cantik-cantik. Nah, gitu. Nah, qala fasami'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mendengar ucapan banci itu, maka Nabi SAW mengatakan li Ummi Salamah, kepada Ummu Salamah, la yadkhulanna hadza alaiki. Nah, maka
Nabi SAW mengatakan jangan sampai, ya, jangan sekali-kali masuk kepadamu orang ini, orang seperti ini. Ya, tingkah lakunya nampaknya banci tapi matanya awas, hasratnya juga masih tinggi. Ya, nah, maka artinya banci tidak termasuk yang ghairi ulil irbah, karena ulil irbah intinya bagaimana kalau dia, nah, meskipun tidak banci tapi sudah tidak ada hasrat, nah, tidak punya keinginan, itu yang dikatakan ghairu ulil irbah. Nah, ya, karena memang demikian, kadang-kadang mukhannas banci memang dari sejak kecil, ya, dari sejak kecil demikian, ada kelainan, memang tidak ada syahwat. Nah, tapi ada yang membancikan diri. Nah, ada yang, nah, setelah SMA baru banci. Nah, mungkin bahkan itu jadi modus dia, yang berkumpul dengan para perempuan, maka itu hati-hati. Nah, itu tentunya berarti perlu untuk dites, ya, perlu untuk dites. Nah, baik. Demikian akhrajahu fis sahihain. Ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Baik, selanjutnya Allah Ta'ala awitiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa. Termasuk orang-orang yang diperbolehkan bagi seorang wanita untuk, nah, menampakkan zina batinah kepada mereka adalah anak kecil yang belum nampak, belum menyadari aurat wanita. Nah, belum mumayyiz. Yani li sigharihim la yafhamuna ahwalan nisa wa auratihinna. Karena mereka masih kecil sehingga mereka belum faham keadaan wanita dan auratnya. Nah, min kalamihinna ar-rakhim wa ta'attufihinna fil mishyah wa harakatihinna wa sakanatihinna. Nah, dari perkataan mereka yang rakhim, perkataan yang mendayu-dayu. Nah, kemudian ya mereka lenggak-lenggok saat berjalan, pergerakan ataupun ya diamnya wanita. Fa idza kana tiflu saghiran la yafhamu dzalik, apabila anak itu masih kecil tidak memahami yang demikian itu, fala ba'sa bidukhulihi 'alan nisa, maka tidak mengapa mereka masuk bergabung dengan para wanita. Nah, ya 2 tahun, 3 tahun, nah 4 tahun mungkin, tapi kadang berbeda-beda. Kalau kadang anak 5 tahun, nah malah sudah mengaku ini pacarnya fulan, ini pacarnya fulan. Wah, itu ya sudah nggak boleh kalau sudah gitu, paham berarti. Nah, nggak mau berteman dengan si Anu karena dia jelek, maunya berteman dengan si fulana karena dia cantik. Kalau sudah tahu begitu, wah, itu malah sudah harus halangi, ya, tidak boleh. Nah, karena juga ya keadaan berbeda, zaman berbeda. Intinya ya kategorinya lam yadharu lam yafhamu, belum bisa memahami, belum bisa membedakan auratin nisa. Itu yang masih diperbolehkan. Nah, ya mungkin kalau kita sekarang anak TK 0 kecil dan TK 0 besar, umur 4 tahun, masih pelongo-pelongo, belum paham. Tapi kalau sudah 0 besar, nah sudah tuting-tuting, nah sudah cari-cari, nah itu tidak boleh. Nah, makanya
juga demikian, sebisa mungkin kalau dalam tarbiyah dibedakan. Kalau sudah besar, apalagi sudah SD, kalau besar dipisahkan. Nah, apalagi sudah SD dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Baik. Fa amma in kana murahiqan bihaitsu ya'rifu dzalika wa yadri. Adapun kalau anak itu murahiq, sedang pertumbuhan puber. Nah, dalam keadaan dia tahu hal itu, tahu keadaan wanita, memahaminya, yufarriqu baina syauha'i wal hasna, dia bisa membedakan antara yang jelek dan yang cantik. Fala yumakkanu min ad-dukhuli 'ala nisa. Maka tidak diperbolehkan masuk kepada para wanita, berkumpul dengan mereka. Nah, baik. Wa qad thabata fi sahihaini 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wad-dukhula 'ala nisa. Nah, yang jauhilah oleh kalian masuk menjumpai para wanita. Nah, ini larangan bagi keseluruhan lelaki. Qila ya Rasulullah afara'aital hamu? Nah, bagaimana menurutmu ya Rasul al-hamu? Nah, ini al-hamu itu saudara-saudara ipar, ya, ipar. Qala alhamul maut. Alhamul maut. Ipar itu penyebab kematian. Artinya, nah, seperti kemarin kita katakan kalau orang melihat amrot itu tidak ada yang mengingkari, berbeda dengan yang melihat seorang wanita. Itu harus juga ya berhati-hati. Maka demikian juga kalau orang lain tetangga masuk ke rumah seorang wanita, orang akan mengira. Tapi kalau kemudian itu adik ipar, itu kakak ipar, nah biasanya orang tidak curiga. Itulah padahal itu yang bisa menjadi penyebab terjadinya zina, yang kalau terjadi zina akan dilaksanakan hukum rajam sampai mati, membinasakan. Kayak alhamul maut yang harus berhati-hati. Nah, ya kadang-kadang orang udah sana belanja sama diantar ada ipar. Nah, antarkan barang ini ke kakak iparmu sana. Nah, dia juga masuk dulu deh. Nah, macam-macam bahaya. Terus berhati-hati. Alhamul maut. Baik. Wa qala ta'ala wa la yadribna bi arjulihin. Janganlah para wanita menghentakkan kakinya liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Agar diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan. Al-ayah. Qala kanatil mar'ah fil jahiliyah. Dulu seorang wanita di zaman jahiliyah, idza kanat tamshi fit tariq, apabila berjalan di jalan, wa fi rijliha khalkhalun samit la yu'lamu sawtuha, dan di kakinya ada gelang-gelang bisu, gelang-gelang yang tidak bersuara, maka dharabat bi rijliha al-ardha, maka dia menghentakkan kakinya ke bumi. Nah, fayasmi'ur rijala atau fayasma'ur rijalu taninahu. Nah, maka suaranya kemudian didengar oleh para lelaki. Fadahallahul mu'minat an mithli dzalik. Maka Allah melarang wanita mukminah dari hal tersebut. Sudah disembunyikan, tersembunyi, semestinya hanya untuk suami. Jangan kemudian dipamerkan, diperlihatkan kepada yang lain. Nah,
Wa kadzalika idza kana syai'un min zinatihinna masturan fataharrakat biharakatin litadhhara ma huwa khafiya dakhala fi hadzal ma'na litadhhara ma huwa khafiyun. Nah, demikian juga sama, bukan hanya gelang kaki, bukan hanya khalqal, perhiasan dia yang lainnya yang tertutup seperti gelang di tangan. Nah, ya misalnya gelang di tangan. Kemudian dia bergerak, melakukan gerakan untuk menampakkan, untuk memperdengarkan apa yang tersembunyi. Itu juga masuk dalam larangan ini. Nah, ya masuk dalam larangan ini. Baik. Min dzalika annaha tunha 'anit ta'attur wa tatayyub. Juga nah, termasuk dalam hal ini wanita itu dilarang memakai wewangian inda khurujiha, ketika keluar min baitiha, dari rumah. Fayashmur rijalu thibaha, karena dikhawatirkan para lelaki akan mencium bau wanginya. Nah, enggak ya, apa namanya, tibul mar'ah itu seperti za'faran, nah, yang hanya kelihatan warna dan baunya tersembunyi. Nah, tidak menyebar, tidak merebak. Nah, karena demikian, ya boleh memakai minyak wangi untuk suaminya di rumah. Nah, faqad rawat Tirmidzi an Abi Musa radhiyallahu an, Al-Imam Tirmidzi rahimahullah telah meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kullu ainin zaniyatun, kullu ainin zaniyah, setiap mata berzina. Nah, kemarin sudah kita tahu dalam hadis zinaha an-nadhar, ya, yaitu dengan melihat. Wal mar'atu idza ista'tarat famarrat bil majlis fahiya kadza wa kadza. Demikian juga seorang wanita yang mengenakan, ya, memakai minyak wangi kemudian melewati majlis sekelompok lelaki, maka dia itu demikian. Maksudnya dia juga termasuk zaniyah, termasuk juga wanita berzina. Nah, baik. Maka ini juga tidak boleh ditambahkan. Nah, di gelang kaki, gelang tangan, dan perhiasan yang lain yang tersembunyi, jangan dikeluarkan suaranya, jangan melakukan gerakan-gerakan untuk mengeluarkan suaranya, yang akan memfitnah. Masuk juga di sini sesuatu yang semestinya tersembunyi, perhiasan wanita, wewangian, nah, termasuk juga make up-nya, nah, jangan ditambahkan. Nah, ada apa namanya, henna, ya, lukisan di tangan, nah, mestinya itu disembunyikan, kecuali untuk suaminya, jangan kemudian ditambahkan kepada lelaki asing. Nah, akan menyebabkan fitnah. Baik. Wa qalu ta'ala, kemudian wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai kaum mukminin, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang berhasil, sukses. Nah, ay if'alu ma amarakum bihi min hadhihi sifati wal akhlaqil jalilah. Maknanya, lakukanlah
apa yang Allah perintahkan kepada kalian dari sifat-sifat dan perilaku-perilaku yang mulia. Nah, perilaku-perilaku yang terpuji, perilaku orang yang beriman. Watruku ma kana alaihi ahlul jahiliyah, tinggalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah dari sifat-sifat dan akhlak yang rendah. Nah, fa innal falaha kullal falah, karena kesuksesan yang sebenarnya fi fi'li ma amara Allah bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, kesuksesan yang sebenarnya adalah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan juga Rasulullah alaihi salatu wasallam perintahkan, wa tarki ma nahallahu wa rasuluhu anhu, dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang darinya. Wallahul musta'an, dan Allah tempat kita meminta pertolongan. Nah, ini dari perintah-perintah Allah untuk berpakaian, untuk tidak menampakkan perhiasan, untuk menundukkan pandangan dan semacamnya. Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran, maka bertaubatlah kepada Allah, mohon ampun, segera perbaiki. Nah, maka kembali laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahum. Semua perintah-perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain tujuannya untuk kebaikan. Nah, baik. Lanjut, kita lanjutkan pada ayat setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nah, wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah al-ayama minkum. Bahasa keren sekarang, jomblo-jomblo di antara kalian. Al-ayama. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh dari budak laki-laki serta budak-budak perempuan kalian. Iyakunu fuqara, kalau mereka itu miskin, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari anugerahnya. Allahu wasi'un alim, Allah zat yang maha luas dan maha mengetahui. Nah, baik, satu ayat 32. Nah, yang diberi muqaddimah oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ishtamalat hadhihi al-ayatul karimah al-mubayyinah ala jumal min al-ahkam al-muhkamah wal awamir al-mubramah. Ayat-ayat ini, ya, ayat-ayat yang menjelaskan ini mengandung beberapa hukum yang muhkam, yang kuat, yang tetap disyariatkan. Nah, dan perintah-perintah yang sudah diputuskan. Faqalu ta'ala wa ankihul ayama minkum ila akhirih. Pada ayat kedua-dua, 32, nikahkanlah al-ayama. Maka hadza amrun bitazwij, ini perintah untuk menikahkan. Ya, perintah kepada para wali, para orang tua untuk menikahkan. Faqad dhahaba ta'ifatan minal ulama ila wujubihi ala kulli man qadira alaihi. Maka sekelompok ulama berpendapat bahwa hukumnya wajib, ya, bagi siapa yang mampu. Nah, perintah untuk menikah, perintah untuk menikahkan. Maka wajib menikah itu bagi yang sudah mampu. Wahtajju bi dhahiri qawlihi sallallahu alaihi wasallam,
Mereka berdalil yang menunjukkan wajib, mengatakan nikah itu wajib bagi yang sudah mampu, berdalil dari ayat ini dan juga diperkuat dengan hadis Nabi SAW. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu al-ba'ah. Nah, mampu al-ba'ah, mampu untuk menikah secara ya finansial dan secara biologis. Falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Ini perintah, falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa lam yastati fa alaihi bisawm, yang masih belum mampu maka dia harus berpuasa. Wa innahu lahu wija, dengan puasa itu akan menjadi kendali yang mengekangnya. Akhrajahu fi sahihain. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Waqad jaa fi sunan min ghairi wajhin, juga diriwayatkan dalam kitab sunnah, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW mengatakan, tazawwaju al-walud. Nikahilah wanita-wanita yang walud, banyak anak yang subur. Tanasalu, perbanyaklah keturunan kalian. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nah, karena aku akan membangga-banggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain nanti pada hari kiamat. Nah, wa fi riwayah hatta saqat, dalam sebagian riwayat sampai anak-anak yang gugur, ya, yang apa? Nah, sebelum lahir ya apa, keguguran, ya, bukan gugur, keguguran juga menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau banggakan. Nah, demikian, ya, angkihu wal yatazawwad, tazawwaju, perintah, al-aslu fil amri lil wujub, tapi man istata'a minkum al-ba'ah, bagi yang mampu. Kan kalau dalam bahasa fikih, ya, nikah sampai 5 hukumnya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, yang wajib itu kalau sudah mampu dan takut terjerumus dalam zina, seperti itu sudah wajib wudu. Nah, wajib wudu, harus tepat-tepat. Nah, seperti itu. Nah, baik. Al-ayama jamu ayyim. Al-ayama jamu ayyimin. Yuqalu lidzalika lil mar'ah allati la zawja laha wa lirrajul alladhi la zawjata lahu, sawa'un kanat qad tazawwaja thumma faraqa aw lam yatazawwaj wahidun minhuma. Jadi al-ayama jamu ayyimun, itu dikatakan bagi seorang wanita yang tidak punya suami, dikatakan kepada seorang lelaki yang tidak punya istri. Sama saja apakah sebelumnya sudah menikah kemudian berpisah, bercerai, atau belum menikah. Ya, maka tadi jomblo yang masih belum punya pasangan, apakah dulu pernah punya pasangan atau memang belum pernah. Maka Al-Jauhari an ahli lughah, demikian diceritakan oleh Al-Jauhari dari para ahli bahasa, yuqalu rajulun ayyib wa imra'atun ayyib, untuk para laki dan wanita sama ayyib.
bukan ayyimah, ayyim, perempuan juga ayyim. Maka demikian, nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan, jaka, perawan, duda, janda, semuanya ayyim. Nah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Al-ayah. Qala Ibnu Abbas. Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini. Raghabahumullahu bitazwij. Allah mendorong mereka untuk menikah dan menikahkan kalau dia sebagai wali. Wa amara bihil ahrara wal abida. Dan Allah merintahkan itu kepada al-ahrar, orang-orang merdeka maupun abid, budak. Nah, wa wa'adahum 'alaihi al-ghina, Allah menjanjikan kekayaan, kecukupan. Jadi menikah jangan takut miskin. Nikahkanlah jangan takut miskin. Nah, ya. Karena batu pun bisa dimakan. Ya, ya tahu, batu bisa dimakan. Ya, truk-truk itu batu itu untuk makanan. Karena dijual. Ya, jadi mata pencaharian macam. Tadi aja kan apa mau dimakan di batu? Oh, batu aja bisa dimakan. Nah, ya, jadi balik. Mau dimakan di batu? Oh iya, memang batu bisa dimakan. Nah, ya demikian janji dari Allah Subhanahu wa taala, yughnihimullahu min fadli. Maka di An-Laits an Abi Hurairah, Laits bin ya Sa'ad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi salatu wasallam mengatakan, salasatun, 3 orang, haqqun 'alallahi 'aunahum, menjadi kewajiban Allah untuk membantu mereka. 3 orang yang Allah berjanji akan menolong mereka. Yang pertama, an-nakih alladhi yuridul afaf. Yang pertama, orang yang menikah tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan agar tidak terjerumus dalam perbuatan keji. Nah, itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal katib yuridul ada. Nah, budak yang ingin memerdekakan diri dengan menebus dirinya juga disebut dalam ayat ini. Wal ghazi fisabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan dengan menikah. Nah, kalau pengen kaya itu nikah gitu loh. Nah, gampangnya. Iltamisul ghina bin nikah. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan demikian. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nah, baik. Apalagi saat pandemi kemarin ya. 2 juta sudah cukup. Nah, karena nggak boleh 10 orang banyak-banyak. Sudah cukup. Nah, ya, mempelai laki-laki, perempuan, wali, 2 saksi, kemudian, nah, dihadiri oleh 4 orang. Irit itu, kok bakso 10 mangkok sudah cukup. Nah, ya, baik. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas lagi maha mengetahui. Dan demikian ayat ini, perintah ini ditutup dengan 2 sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala. Wasi', maha luas. Luas anugerahnya, luas kekayaannya, luas kekuasaannya, luas rahmatnya. Alim, juga Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui siapa yang tadi nikahnya karena yuridul afaf,
Nah, siapa yang tulus, nah, siapa yang baik dan sebagainya diketahui. Nah, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kita senantiasa kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, baik. Ibnu Katsir mengatakan al-ma'hud min karamillahi ta'ala wa lutfihi ay yarzuqahu ma fihi kifayah laha wa lahu. Nah, yang menjadi kebiasaan dari kemuliaan Allah dan kelembutannya kepada hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang mencukupi bagi seorang wanita dan laki-laki yang menikah. Nah, makanya ya, orang wanita tidak boleh memandang oh itu laki-laki miskin. Nah, ya. Dan juga laki-lakinya pesimis, oh saya belum punya apa-apa. Nah, insya Allah tadi iltamisul ghina bin nikah, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita cukupkan dulu. Alhamdulillah rahimahullah. Ayat 32, insyaallah nanti pada setengah 5 kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Demikian Allah taala alam wa Allahumma bihamdika. Baik, assalamualaikum.